Kembali bersama kami masih dari Financial Club Geraha Niaga lantai 27 yang bicara mengenai migas. Nah, tadi kita bicara mengenai upaya untuk mencari antara resources, investment dan teknologi. Pak Lulu, kita sering dengar Pak, pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM menawarkan wilayah kerja, yang mana katanya cikal bakal akan ditemukan tadi discovery migas, kan gitu Pak. Begini ya, jadi yang kita tawarkan sekarang ini ada 26 ya, blok ya. Ini yang new blocks ya, blok baru itu ada 9 ya, ya 9. Yang 12 ini available block ya, artinya pernah kita tawarkan tapi pada waktu itu tidak laku ya. Nah, ini apa? Kita sedang cari modus ya. Kalau dulu tidak laku, sekarang kok kita tawarkan lagi ya. Nah, harus kita berikan semacam apa? Sweetener gitu loh ya. Apalah ini sedang kita pikirkan untuk available block yang apa pernah kita tawarkan itu ya. Misalnya sedang kita kaji bagaimana kalau splitnya aja kita tenderkan. Ini salah satu terobosan, mungkin nanti kami meminta pendapat dari kawan-kawan yang aktif di dunia migas ya, siapa tahu nanti dengan pola-pola baru ini ya bisa menambah daya tarik buat mereka. Dan ada lagi yang satu yang dari pola direct proposal. Direct proposal itu adalah sebetulnya penawaran langsung istilahnya. Jadi calon investor itu menawarkan meminta kepada kami untuk melakukan suatu kegiatan di suatu blok yang masih terbuka ya. Nanti kalau belum akan kita tawarkan, itu kita terima untuk dilakukan suatu joint study ya. Nanti mereka akan kita minta untuk kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang telah kita tunjuk. Nah, hasilnya itu melengkapi data-data di blok itu. Nanti hasilnya itu tidak untuk mereka. Hasilnya itu kita pakai untuk menenderkan. Jadi ini mempercepat kami melakukan penawaran wilayah-wilayah kerja. Jadi bukan langsung eksklusif dikasihkan mereka. Tidak. Selain yang kami siapkan sendiri, juga yang disiapkan oleh calon investor tadi. Nah, mereka tadi karena melakukan joint study dengan biaya mereka sendiri, mereka kita beri yang namanya first right refusal ya. Artinya nanti pada waktu tender dia menawarkan juga, yang lain diberi kesempatan menawarkan. Kalau yang lain menawarkan yang lebih baik, yang melakukan joint study diberi kesempatan to match ya. Untuk menyamai. Menyamai, berani tidak? Kalau dia tidak berani dia kalah. Tapi kalau dia bisa menyamai ini berarti tetap kepada yang telah melakukan joint study lah. Itu preferensinya untuk mereka. Cara-cara ini mudah-mudahan bisa mempercepat ya penawaran wilayah-wilayah kerja, karena kemarin kami cek ya, terakhir itu jumlah itu joint study yang proposal itu 172 ya. Artinya apa tuh Pak? Banyak Pak? Artinya banyak peminat, tapi tetap ya kami harus hati-hati ya. Di antara mereka itu yang mengajukan ada yang pemain profesional ya, sangat profesional, dan ada yang sangat amatir ya. Jadi sangat luas ini ya, kami harus pintar-pintar mengecek ya. Nah, kami juga harus memberikan pada waktu persetujuan, kami berikan persyaratan yang ketat, misalnya ya. Kalau pada waktu awalnya melakukan mengusulkan joint study itu mereka berkonsorsium ya tidak boleh diubah sampai dengan selesai prosesnya. Kalau sendiri tidak boleh tiba-tiba ditambah pesertanya. Jual beli tadi Pak. Nah, ini orang bisa berkedok di sini alasannya menambah jumlah konsorsium, padahal itu sebetulnya menambah trading license seperti itulah. Tapi kita atasi dengan peraturan ya. Jadi justru tugasnya mengatur menghindari terjadi seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita ingin bertanya kepada investor ya, salah satunya Pertamina Pak Sukusen. Gimana Pak? Joint study dulu, menarik itu Pak? Bagi Pertamina itu sangat menarik. Kita ketahui bahwa Pertamina ini sudah bermain di bidang perminyakan 50 tahun. Oke. Kita mau ulang tahun emas ini, 50 tahun ini. Jadi kita sudah pengalaman 50 tahun, dan Pertamina melihat bahwa dari 26 yang ditawarkan oleh pemerintah, Pertamina akan melihat di situ, dan salah satunya direct offer atau penawaran langsung tadi juga sangat menarik. Di sini berarti bahwa ini bisa, artinya si investor ini melihat blok-blok dulu. Kita melihat open blok, kemudian kita mengajukan kepada pemerintah bahwa Pertamina ingin joint study di blok yang terbuka ini. Kita akan mengambil blok terbuka melalui joint study tadi. Yang demikian kita melakukan studi, kita mengajukan proposal, kemudian kalau disetujui oleh pemerintah, kemudian kita kerjasama dengan universitas yang ditunjuk oleh pihak pemerintah. Dengan demikian hasil joint study, kemudian kita ngajukan program, kita ngajukan usulan bahwa menurut Pertamina untuk daerah blok ini menarik dan programnya seperti ini. Nah, ini pasti akan diadu oleh
seperti rectumes oleh Pak Lulu tadi. Oke. Tapi ini sebetulnya mempersingkat masa proses tender itu. Dan demikian dan kita ada bahwa rectumes kemudian misalkan Pertamina paling tidak minimal sama dengan yang diajukan oleh penawar lain, mestinya Pertamina punya first right of refusal sehingga kita bisa mempercepat untuk Jadi Bapak melihat ini mendapatkan blok itu, kita bisa mempercepat untuk jadi suatu terobosan yang sangat bagus ya. bagus. Nah, Pak Joni sendiri terkait Pak dengan masalah hal ini, apalagi kita kaitkan dengan teknologi seismik dan lain sebagainya Pak. Dengan joint study ini lebih aktif kegiatan eksplorasi kita Pak? Ya tentu Pak. Jadi kalau kita lihat kan para investor mendapatkan data lebih dahulu. Lalu kemudian data-data itu dievaluasi. Kalau data-data itu kurang, tentunya dia akan mendatangkan data-data baru, membuat data-data baru. Data baru itu bisa juga evaluasi data-data yang ada, tapi juga dia mendapatkan data-data, melakukan data seismik yang baru, dan kemudian itu yang dievaluasi. Nah, cuman hal yang lain yang mungkin saya agak lebih luas untuk melihat ini. Tadi pernah kita bicarakan bahwa Pak Lulu ini kan ibaratkan dalam satu perahu. Beliau ini kan sebagai jurumudi. Tapi yang mendayung dalam perahu itu kan banyak orang. Tanggung jawab untuk menaikkan cadangan produksi ada di tangan beliau sebagai jurumudinya. Tetapi yang membantu beliau supaya semuanya itu bisa tercapai dengan baik, itu kan kita bicara soal dari Departemen Keuangan, kita soal pajak, kita bicara soal keamanan. Pada saat investor itu melakukan operasi, itu hal-hal ini yang kita lihat di lapangan banyak sekali permasalahan yang terjadi, sehingga investor yang sudah mendapatkan wilayah, yang sedang melakukan joint study, tidak bisa mendapatkan data yang secara maksimal. Oh, jadi ini menarik tadi Pak Joni ingin mengatakan, pertama mungkin di situ ada terbersit pertanyaan, seberapa urgent sih untuk kita mencari cadangan migas ini? Prioritasnya bagaimana? Kedua, ternyata ada problem-problem yang bukan yang kita sering lihat di koran-koran sebagai headline, tapi ada di akar rumput Pak ya. Oke, kita akan bahas, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.